rumah saja? Ya dong, pasti sehat selalu. Nah, hari Minggu ini kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian apa? Ya, Adalah sukacita. tepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Berikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Berikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ya, ada sukacita di hati kita, di hati saya, di hati Brian, di hati teman-teman semuanya di rumah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa dipimpin oleh Brian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah hari ini. Tolong berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan tadi di awal untuk membuka, terus kita sudah berdoa. Sekarang kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memuji nama Tuhan lagi. Apa lagu pujiannya? Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang tenang, hati semangat yang padam, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang padam, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, kita harus selalu bergembira supaya Tuhan juga senang. Kalau lagi sakit atau lagi lemes, kita harus tetap bergembira supaya cepat sehat ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu silahkan dipersiapkan dulu Alkitabnya. Semua sudah? Alkitab boleh, Alkitab boleh, atau HP sucinya boleh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mbak Tata akan layankan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh kembali melaksanakan ibadah online kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Buka mata, hati, dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan kali ini diambilkan dari Injil Markus. Injil Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11, Mbak Tata bacakan ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Itu firman Tuhan pada hari ini. Nah, Mbak Tata akan bercerita tentang siapa tadi yang ada di Alkitab tadi. Ada 2 orang di situ. Yang pertama, ya, Yohanes Pembaptis. Pintar. Yang kedua, ya benar, Tuhan Yesus. Ye, kalian pintar. Yohanes Pembaptis. Tugasnya apa sih Yohanes Pembaptis itu? Ada yang tahu? Ada belakangnya pembaptis, berarti tugasnya membaptis. Ya, Yohanes Pembaptis dari padang gurun menyerukan pertobatan dan baptisan. Jadi dari adik-adik bayangkan kalau dari gunung turun misalnya dari Tawangmangu terus kita ke Solo. Nah, bedanya ini Yohanes Pembaptis jalan kaki terus menyerukan, "Bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah." Jadi bisa adik-adik bayangkan, sering mungkin ada yang pernah melihat mbak-mbak atau mas-masnya yang pendaki gunung itu jalan-jalan. Nah, Yohanes Pembaptis sama seperti itu. Dia juga jalan. Kalau sekarang mungkin adik-adik lebih memilih naik motor ya. Naik motor sambil pegang apa itu, speaker auto toa, terus "Bertobatlah, berikan dirimu dibaptis." Nah, biasanya zaman sekarang kalau yang melakukan kayak gitu tuh pasti jadi viral. Ya, ada yang apa sedikit joget TikTok viral. Terus ada yang naik gunung, terus melihat pemandangan seperti itu bagus jadi viral tempatnya. Terus ada tempat-tempat makan yang baru, terus makanannya enak, itu jadi viral juga. Nah, di waktu itu Yohanes Pembaptis juga jadi viral. Dia jadi terkenal. Dan bahkan ada orang yang menyangka dia itu penyelamat, dia itu sang Mesias. Karena saking banyaknya pengikutnya, saking banyaknya orang yang mau dibaptis karena dia. Tapi apa yang dilakukan Yohanes? Yohanes bilang, bukan saya, tapi dia nanti yang akan datang dari sana untuk menebus dosa-dosa semua umat manusia. Dia itu yang dimaksud siapa?
Yesus, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Jadi walaupun Yohanes di sini terkenal viral, tapi Yohanes tidak sombong karena dia tahu terkenalnya itu atau viralnya itu untuk tujuan yang mulia, supaya memperkenalkan Tuhan Yesus. Jadi yang memviralkan, yang memperkenalkan atau sebagai jembatan Tuhan Yesus itu Yohanes. Jadi yang mengeluarkan ya sekarang istilahnya, yang memviralkan Tuhan Yesus itu Yohanes. Jadi besok setelah saya hanya membaptis dengan air. Saya hanya memberi kalian baptisan air, tapi dia nanti yang akan datang itu membaptis kalian dengan Roh Kudus. Nah, itu yang dilakukan Yohanes. Nah, kira-kira kalau adik-adik jadi orang yang ada di situ, apa yang akan dilakukan? Heran? Wah, tenan nih. Mosok kalau zaman sekarang kalau enggak lihat buktinya enggak akan percaya. Tapi bersyukur orang-orang dahulu dengan ada bukti-bukti juga sebenarnya, jadi mereka bisa percaya. Seperti ada tertulis, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, di situ Yohanes tidak sombong. Terus apakah Tuhan Yesus yang diviralkan Yohanes tadi dia jadi sombong? Enggak ya. Buktinya apa sih kok Tuhan Yesus enggak sombong? Ada yang tahu? Tuhan Yesus enggak sombong. Kalau Tuhan Yesus sombong, Tuhan Yesus enggak akan mau dibaptis oleh Yohanes. Tapi buktinya apa? Tuhan Yesus ikut dibaptis. Tuhan Yesus ikut rombongan-rombongan itu dibaptis. Terus setelah dibaptis turunlah Roh Kudus dalam bentuk apa? Ayo. Burung merpati. Kalau sekarang ya burung merpati. Ya, yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang perlu diteladani dari dua tokoh kita hari ini adalah yang pertama, Yohanes tidak sombong, rendah hati. Yesus juga sama, tidak sombong, rendah hati, dan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Oke, sama dengan kisah Yohanes dan Tuhan Yesus tadi. Adik-adik tahu nggak? Nanti Mbak Tata akan tampilkan satu foto. Kira-kira bisa tebakkah siapa dia? Oke, siapa tadi? Ayo, yang tahu. Wah, semuanya pinter. Ya, namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison yang menemukan apa? Lampu yang bisa menerangi dunia ini. Nah, adik-adik kalau tahu ceritanya Thomas Alva Edison, Thomas itu waktu umur 12 tahun dia sudah tidak bisa mendengar alias tuli. Sampai dari sekolahnya dikeluarkan karena dulu belum ada sekolah khusus. Jadi dikeluarkan karena Thomas itu kalau dipanggil gurunya nggak nyaut. Thomas diem aja. Tom, ini apa? Diem aja. Ternyata Thomas tuli, jadi tidak bisa mendengarkan. Lah, lalu setelah dikeluarkan, apakah Thomas langsung mutong? Kalau zaman sekarang, adik-adik yang dikeluarkan dari sekolah biasanya karena nakal ya. Jadi nggak ada yang kayak Thomas itu ya. Karena nakal mesti langsung mutung. Wah, mau sekolah, kabeh diamuk. Tapi Thomas enggak. Dia tetap belajar dengan dibantu sama ibunya. Dia belajar dengan tekun. Setelah belajar, dia kerja. Dia jadi loper koran. Terus dia mengantar barang-barang. Apapun pekerjaan yang halal yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan untuk membantu ibunya juga untuk penghidupan keluarganya. Nah, sampai suatu ketika Thomas bisa Dia seorang ilmuwan, menciptakan lampu. Nah,
Padahal waktu sekolah itu teman-temannya ada yang mengejek, terus ada yang membuli. Ngopo ra iso ngopo-ngopo. Nah, sekarang lihat Thomas sudah berhasil, kira-kira teman-temannya itu gimana? Malu ya, ya ampun, dulu aku menghina, tapi dia tetap baik hati, tetap rendah hati. Aku dulu udah membuli dia, tapi ternyata dia lebih bisa berkreasi, lebih bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi dunia ini. Nah, yang dapat kita ambil dari cerita tadi ada Yohanes, Tuhan Yesus, terus Thomas Alva Edison adalah satu, kita tidak boleh sombong, kita harus selalu rendah hati, dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Oke, pegang 3 itu ya. Sip. Oke, demikianlah firman Tuhan. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan dengan guru yang baru lagi, yang lama deh, lama tapi sesi baru. Dan tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Oke, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu sudah mendengarkan tentang cerita-cerita tokoh-tokoh yang berpengaruh ya di dunia ini. Sekarang kita akan memperbarui iman kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jangan lupa tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Oke, kita akan mulai ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bunda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah sertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Selalu jagai kami, jagai kesehatan kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan semua makhluk-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh kembali beribadah ya Tuhan minggu depan dengan hati yang baru ya Tuhan, hati yang selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan pujikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.